Oke, baik teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nya kita dapat melakukan presentasi ini semoga dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama ada saya, Muhanatia Prajae. Seperti yang terlihat di layar. Selanjutnya ada Anissa Tahira. Seperti yang terlihat di layar juga. Lalu Muammar Abdul Razak, seperti yang terlihat di layar juga. Dan juga yang terakhir Katrina Nuri Anggrani. Selanjutnya kami berterima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Widodo, SI, SSI, MSI, PhD, Medical Science. Terus kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Hewan Aulani AM, DES, lalu juga kepada Rektor Universitas Brawijaya, bersama. Selanjutnya kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, MSI, juga Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati, MS, lalu Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Dr. Insinyur Bambang Susilo, SCAGR, beserta jajarannya semua. Dan juga terima kasih kepada Profesor Dr. Komariatus Solihah, AMD, HYP, ST, MKes, IPU, ASEAN Engineering. Karena sudah memberikan tugas dan juga sudah memberikan waktu bagi kami untuk presentasi pada hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pemaparan materi yang akan kelompok kami bawakan. Sebelumnya nih, teman-teman tahu nggak sih kalau perkembangan teknologi yang tidak berdasarkan pada ideologi bangsa, yaitu Pancasila, dapat membuat ideologi bangsa Indonesia itu berubah dan menjadi ancaman bagi ideologi bangsa. Nah, maka dari itu, kelompok kami mengangkat materi mengenai perkembangan teknologi berdasarkan Pancasila. Nah, berikut daftar isi dari materi yang akan kami bawakan. Pertama ada latar belakang, definisi Pancasila, sejarah Pancasila, pengaruh Pancasila terhadap teknologi, perkembangan teknologi dalam keseharian, keterkaitan perkembangan teknologi dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang menjadi pedoman pada perkembangan iptek, dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap nilai-nilai Pancasila, langkah-langkah yang perlu dilakukan agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengubah nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Katrina Nuri. Dipersilahkan, waktu dari layar. Persilahkan. Untuk latar belakang Indonesia saat ini berada dalam era perkembangan teknologi dan terus berkembang secara positif, mewakili kemajuan dan tantangan kehidupan sosial. Perkembangan teknologi mempengaruhi nilai-nilai Pancasila yang digunakan sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara. Nilai yang telah diajarkan dan tertanam sejak semakin tergeser oleh perkembangan dan perubahan.
Generasi penerus bangsa harus memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai bidang segala aspek kehidupan dan perkembangan diri dari segala aspek. Pancasila memiliki nilai-nilai yang mendasar dalam kehidupan manusia. Pancasila memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan mufakat serta keadilan sosial yang semuanya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bertingkah laku. Untuk definisi Pancasila, Insinyur Soekarno berpendapat sisi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Muhammad Yamin berpendapat Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila yang diutarakan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI nomor 5 Gagasan Dasar. Ada tokoh lain yang mengutarakan dasar falsafah yakni Muhammad Yamin yang berisi perikemanusiaan, kerakyatan dan selanjutnya, gagasan tersebut mengerucut pada sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 2019 ke awal di Piagam Dunia keempat Piagam Jakarta Republika bertepatan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, ayat yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, rakyat sosial bagi seluruh Indonesia. Pengaruh Pancasila terhadap teknologi. Peran Pancasila sangat penting di era perkembangan teknologi saat ini. Pancasila memiliki kemampuan mengembangkan dengan juga pemikiran hebat dari anak muda bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki rangkaian nilai yang dimulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Mengandung nilai-nilai yang terjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari di era Society 5.0, yakni yang pertama mengembangkan sikap hormat dan lemah dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan serta diri.
Perkembangan teknologi dalam keseharian. Perkembangan teknologi telah memberikan manfaat yang begitu besar di segala bidang kehidupan. Namun, perkembangan teknologi di era 5.0 terhadap generasi muda akan berpengaruh maupun positif. Era 5.0 memberikan pengembangan teknologi dan prestasi di berbagai kehidupan, sehingga bertambah kepada penggunaannya teknologi modern yang mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Society 5.0 yang bertujuan untuk menetralkan pengaruh negatif yang sedang terjadi dan menjadikan proses pencegahan yang disarankan oleh teknologi dan pengembalian pusat peradaban yang yaitu manusia di dalam setiap kegiatan atau pekerjaan. Baik, akan dilanjutkan rekan saya. Pada Ica, dipersilakan. Baik, materi selanjutnya adalah keterkaitan perkembangan teknologi dengan nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber motivasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dalam mencerdaskan bangsa. Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan teknologi demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pengembangan teknologi sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia harus didasarkan pada nilai moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya, sila-sila pada Pancasila merupakan sumber nilai dan dasar moralitas bagi pengembangan teknologi, sehingga sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pengembangan teknologi. Nilai-nilai yang menjadi pedoman pada perkembangan iptek. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akar, rasa, dan kehendak. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan teknologi haruslah secara beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari teknologi persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara, persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan teknologi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendasari pengembangan teknologi secara demokratis. Dalam pengembangan teknologi, setiap ilmuwan yang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, dan harus memiliki sikap yang terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan teknologi harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kelima, sila Pancasila tersebut merupakan pedoman yang berisikan nilai-nilai fundamental bangsa dalam menyelenggarakan kehidupan bangsa dalam segala aspek, yang salah satunya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan teknologi ini haruslah berpegang pada prinsip nilai-nilai Pancasila yang berlaku pada masyarakat luas, agar kedepannya tidak membawa dampak negatif bagi masyarakat. Dikarenakan Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup sebagai suatu sudut pandang dari subjek dan objek ilmu pengetahuan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Amar. Dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk teman saya, Anissa. Jadi materi selanjutnya adalah dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap nilai-nilai Pancasila ya, teman-teman. Dan di sini dampaknya terbagi menjadi dua ya, dampak positif dan dampak negatif. Mungkin kita mulai dari dampak yang positif dulu ya. Yang pertama, itu dampak positifnya adalah timbulnya sikap toleransi. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, timbul sikap kemandirian dan kemajuan diri. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah meningkatkan jiwa kompetitif.
Nah, untuk dampak negatifnya sendiri itu terbagi menjadi 4 juga ya. Yang pertama itu adalah memudarnya budaya tradisional, yang kedua penyebaran hoaks, yang ketiga penyebaran konten yang mengandung unsur sara, dan yang keempat adalah informasi yang mengandung kekerasan. Nah, untuk langkah-langkah yang perlu dilakukan agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengubah nilai-nilai Pancasila adalah segala macam bentuk penemuan ilmu baru ataupun kemajuan dalam bidang teknologi yang berkembang di Indonesia tidak bertentangan ataupun bertolak belakang dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan memperhatikan norma, hukum, dan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK perlu memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang mendasari agar identitas dan jati diri bangsa agar tidak hilang dan mampu diterima oleh masyarakat luas. Segala bentuk perkembangan dan kemajuan IPTEK harus berakar pada budaya, adat istiadat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat luas atau yang dikenal sebagai degenerasi pengetahuan atau dalam bahasa Inggrisnya indigenous knowledge. Nah, untuk kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas juga jati diri bangsa Indonesia haruslah dijadikan pedoman dan acuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi haruslah beralaskan budaya dan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi haruslah menjadi penghegemonisasi budaya yang dianut oleh bangsa Indonesia dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta dengan perkembangannya dapat membantu masyarakat dan mensejahterakan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan saya semua. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk raise hand dulu. Baik, teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, nanti aku yang nanya loh.
Oke, Bianca, silahkan. Ya, saya mau nanya, bagaimana iptek bisa mempengaruhi nilai-nilai Pancasila? Mungkin itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini yang mau jawab siapa nih? Dipersilahkan. Atau teman-teman masih ada yang mau nanya lagi, nanti kita tampung dulu. Kalau misalnya emang nggak ada, ini aku bantu jawab ya pertanyaan Bianca. Baik, pertanyaan Bianca kan gimana iptek bisa mempengaruhi nilai-nilai dari Pancasila. Sebentar. Jadi kenapa bisa mempengaruhi? Karena ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Mungkin kalau misalnya kita masukin akal kayak nggak nyambung lah, teknologi kok bisa sampai ke Pancasila. Cuman dengan adanya ilmu pengetahuan, dengan semakin manusia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, semakin manusia perkembangan teknologinya semakin bagus, semua nilai-nilai Pancasila itu bisa digeser. Contohnya tuh gini, kamu kita pasti kan ada K-popers dan segala macamnya ya. Sebenarnya nggak mau ngomongin K-popers juga, cuman yang paling gampang yaitu kalau misalnya nih dengan karena teknologi semakin maju, jadi kita tahu tentang dunia luar negeri mungkin kayak Amerika, Korea, Jepang dan lain sebagainya. Terus kenapa bisa kegeser? Karena akhirnya kan kayak kita tuh suka sama mereka gitu. Terus suka sama artis-artis luar yang akhirnya nilai dari kebudayaannya kitanya tuh nggak nyaring gitu loh. Jadi kitanya kurang menyaring dalam normanya, kurang menyaring dalam kebiasaannya yang akhirnya justru kebawa ke Indonesia yang dimana kadang tuh nggak cocok gitu. Bisa diterima. Oke, ada pertanyaan Terima kasih Natia. Iya, sama-sama. Emilia Putri dipersilahkan. Kan tadi Natia bilang kalau culture-nya orang luar kan nggak sama kayak kita. Terus kan pasti ada pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau cara kita sendiri, seumuran kita itu gimana nanggepinnya? Cara menyaringnya itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Emilia atas pertanyaannya. Mungkin akan dijawab oleh rekan saya. Oke, karena mengingat waktu ya, aku jawab aja langsung. Jadi gini, kalau kita sebagai mahasiswa, kita kan juga udah diberikan, kita tuh udah bukan lagi anak-anak gitu. Kita udah punya akal pikiran yang bisa untuk berpikir nih, mana sih yang sesuai
sesuai sama culture budaya kita, yang sesuai dengan dasar-dasar dan hukum dari negara kita. Kita kan udah tahu nih, udah punya pikiran lah seperti itu. Terus caranya tuh ya kita harus saring dulu. Semua segala sesuatunya itu tuh harus disaring dulu. Jangan langsung diambil kayak wah itu bagus, terus kita ambil, akhirnya nggak sesuai sama culture-nya kita gitu. Terus yang kedua kayak kita boleh kok memperbanyak ilmu, kita boleh kok baca-baca dari teori-teori luar negeri yang emang sifatnya itu tentang iptek atau segala macam, itu kita boleh. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia juga pokoknya segala sesuatu harus disaring dulu. Pertama disaring. Terus jangan sampai kemakan hoax. Di zaman era yang society sekarang ini, itu tuh hoax itu kayak bermunculan di mana-mana. Saling ngejatuhin satu sama lain. Terus habis itu kayak, oh yang ketiga tuh kita tuh harus toleransi terhadap sesama teman aja deh, jangan langsung sesama yang berbeda-beda, sama teman aja deh kita harus toleransi gitu. Terhadap perbedaan pendapat sama teman kita juga kita harus toleransi juga, harus menghargai perbedaan pendapatnya itu. Sebenarnya hal-hal yang perlu kita lakuin itu hal-hal kecil yang kita bahkan nggak expect kalau itu tuh merupakan hal-hal yang bisa kita lakuin untuk mencegah sama yang namanya perbedaan culture dengan budaya lain gitu loh. Masuknya ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia, yang akhirnya itu menangkal gitu. Apakah sudah jelas atau masih mau? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Teman-teman, karena ini durasinya udah tinggal beberapa menit lagi, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga kalau misalnya teman-teman masih ada yang pengen ditanyakan, kalian bisa PC atau mungkin tanya di grup. Lalu terima kasih juga kepada dosen pengampu, Profesor Dr. Komariatus Salihah yang sudah memberikan tugas dan juga sudah memberikan waktu kami untuk melakukan presentasi pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya semuanya.